Hello leaders. Belum ya? Sudah saya bilang ini sebagai properti, Oke, bukan untuk dimin. Siap. Hai leaders, ketemu lagi dengan kami, khususnya Yes. dengan saya Miss Kepo yang menjadi Miss Kepo kembali ya. Oh, iya. Gitu menduduki posisi yang seharusnya begitu Karena ya. episode sebelumnya saya membajak Iya. kursi dari Miss Kepo. Betul, masih bersama dengan saya ya Prima Anugrah The Real Miss Kepo. Dan dengan tamu saya yang The Real Tamu podcast pada hari ini adalah dengan Balia. Oke. Jadi Terima kasih Anda tidak yes. bosan ya. Sebenarnya sih bosan. Agak bosan sebetulnya. ya? Atau nggak ada lagi? Karena Anda yang setia ya wes lah ya. Saya memilih yang setia-setia aja, yang pasti-pasti aja setia, gitu. setiap tikungan ada. Lah, Iya, maksudnya ada saya. ada Balia gitu betul. loh gitu. Boleh. Jadi ya boleh lah ya, semoga sih para netizen di sana ya, para sobat GPS dimanapun Nggak berada bosen. tidak bosen gitu. Enggak lah Nggak ya, lah ya, kita karena tuh- kita lo nggak bosen sama kalian. Kalau kalian yang bosen nggak tahu ya gitu. Jadi Tenang aja, tapi setelah ini nanti akan ada teman-teman trainer yang lain yang juga akan ngisi di podcast ini. betul, tinggal ya. tunggu giliran dan tunggu antrian aja ya. Jadi Antriannya banyak banget soalnya. banyak banget yang pengen banget duduk di situ tuh, banyak banget gengs, banyak banget. Cuman ya memang karena ya balik lagi yang setia itu tadi, yang lumayan setia cuman ini gitu. Oke deh, boleh. Oke, kalau teman-teman masih ingat di episode-episode sebelumnya, Model, ya kan? Yes, di episode-episode sebelumnya kan saya memperkenalkan sosok Miss Lia ini sebagai satu model, modal madul, morat marit dan lain-lain. Model catwalk loh. Model catwalk, cat walk. artinya kucing, walk artinya Jalan. jadi kucing jalan-jalan gitu. Yes. Terima kasih ya, Yes, yes. Kalau teman-teman masih ingat ya, jadi saya perkenalkan Miss Lia ini adalah sebagai seorang model, kemudian MC kondang juga, and then the lecturer ya, atau dosen ya, sebagai dosen. Kemudian ya trainer, salah satu trainer di Ganesha Public Speaking. Terima kasih. Nah, ada satu lagi nih, gengs. Ada satu lagi Apa nih? yang belum saya perkenalkan kepada mereka, yang mereka masih belum tahu. Sebenarnya Miss Lia ini adalah titik Apa gitu. ya? Oh, Apa coba? Mak mak-mak dari 2 anak. Ya kalau itu oke lah ya, Oh, tahu oke. ya, sudah tahu ya. Ada yang lainnya lagi. Anda nggak usah kayak nggak menghayati diri sendiri gitu deh. Jadi Miss Lia ini, Balia ini juga merupakan salah satu pengurus partai yang nggak saya sebutkan partainya apa, ada pengurus partai X. Nah keren banget kan? Iya kan, keren banget kan? Dan ini kebenaran banget, pas banget karena tahun 2024 itu kan Pesta demokrasi. Pesta demokrasi panas-panasnya, lagi seru-serunya. Alhamdulillah. Ya kan? Saya Lagi boleh berkampanye di seru-serunya. sini ya? Tidak Eh, boleh. boleh? Nggak boleh? Tidak boleh, tidak Oh. boleh. Maaf ya. Oh, maaf. Tolong penonton. Nanti kalau ini ya, berarti editornya sering titit gitu ya. Oh ya, dit kasihan banget editorial terus ngedit terus editing terus gitu ya. Yes. Jadi Miss Lia ini adalah salah satu pengurus partai dan kebetulan juga pas banget gitu momennya di tahun 2024 nanti kita akan ya Indonesia akan Melakukan pesta demokrasi dan ini kayaknya pas banget deh kalau misalnya kita coba ngulik-ngulik bagian itu gitu ya, ngeliat bagian itu gitu loh. Jadi yang pengen saya tahu nih Mbak Lia ya, sebagai Mbak Lia ini kan udah ya praktisi lah, udah menjalani lah gitu ya, menjalani sebagai salah satu pengurus partai X, otomatis kan juga melihat ya habitnya gitu, habitual activity-nya keseharian mereka dalam ya terjun di dunia politik loh guys. Bayangin terjun di dunia politik. Kalau aku sih ya wow gitu. Tapi kalau Mbak Lia mungkin enggak sih. Kalau orangnya lihatnya kayak gini mas santai kayak di pantai ya kan gitu. Nah, otomatis kan pasti harus punya bekal. Ya kan, harus ada bekal gitu kan. Apalagi ini musim bukan bekal ini doang. Love. Love. Oke. Jadi bekalnya ini kan lumayan lah. Selain ini ya kan, selain ini itu kan ada bekal-bekal yang lain yang juga tidak kalah penting ya kan, yang bisa memberikan pengaruh kepada semua masyarakat Indonesia untuk memilih. Maksudnya kan untuk memilih, maksudnya apa ya? Sebenarnya saya juga ini sih bingung. Enggak, Tapi aku tahu, tapi aku sudah tahu intinya apa. Penasaran malah, sebenarnya bukan bingung, maksudnya penasaran aja gitu, karena kan saya nggak pernah ya berada di posisi Anda gitu ya. Oke.
menurut Mbak Lia tuh yang kayak gimana sih seorang calon calon legislatif atau mungkin Seorang mereka leader lah ya. seorang Karena leader mereka juga leader kan? leader pasti leader karena mereka kan juga harus mempengaruhi, harus ya persuasif Yes. oke. Nah itu menurut Mbak Lia tuh yang leader yang ideal dalam konteks komunikasi politik itu seperti apa sih? Harus memuat apa saja gitu loh, maksudnya pasal-pasal Belum dijawab, tapi pertanyaannya itu banyak banget. Yang Banyak. pertama tadi bekal, ya kan? karena Anda tamu saya, Oke, jadi oke. Anda harus menjawab. Ini acara balik lagi acara Oke. saya gitu. Gimana sih? Yang pertama bekal. Tunggu dulu. Apa? Waktu saya jadi tamunya nggak ada guys, ini guys. Waktu beliau ada tamu, Iya beliau menjadi dong. tamu, jadi Ada, muncul lagi Teh. gitu. Kembali lagi nih properti, ya jangan diapa-apain. Nanti aja ya. Jangan Nanti diapa-apain. aja. Kalau udah tinggal 2 menit baru kita Kan udah aus tuh. Yes. Pasti jelasin gimana komunikasi politik dan apalagi politik ini kan bikin ini ya agak panas gitu ya. Cukup disegarkan dengan minuman yang menyegarkan gitu. Oke, Monggo. terima kasih ya. Silahkan, saya tak minum. Berapa lama? Yes, terjun di dunia politik sepertinya memang dari awal nggak ada bayangan sama Enggak. sekali. Itu bukan bagian dari cita-cita, enggak. Oh, bukan. Oh, enggak. Bagian cita-cita saya dulu adalah jadi artis. Sebenarnya Oh tapi begitu. iya kalau sekarang tuh ini sih artis terus terjun apa banyak Oh, banyak, kan, kayak gitu. Jadi nggak apa-apa sih, Yes. berhubungan aja sebenarnya. Betul, termasuk ini saya sebenarnya kalau untuk join di dunia partai kayak gini memang baru tahun-tahun setelah pemilu yang kemarin gitu. Berarti kan. tahun berapa tuh? Berarti 3-4 tahun yang lalu kan kayak gitu. Jadi Oke. sebelum ada pesta demokrasi yang sebelumnya kan kayak Oh, gitu. iya. Gitu. Tapi sebelum itu kenapa saya akhirnya jatuh ke sini itu adalah saya dulu juga mencalonkan menjadi kepala desa. Jadi mencalonkan jadi bukades? Yes. Bukades? Yes. Beneran itu Beneran. Oh ya, jadi bukades. Oh, jadi Iya. ini ya perjalanan karir Anda Iya. cukup mencengangkan sebenarnya. Model, preman pernah kan? Oh ya. Jadi preman, model, kemudian jadi bukades. Terus gimana tuh trainer? Anda ini random banget ya. Tapi nggak apa-apa deh. Tapi justru malah ilmunya biasanya banyak nih guys. Makanya kita harus Aduh, balik. ya ampun aku kenapa nggak bisa diem sih? Ya memang gitu. Mungkin itu bagian dari komunikasi Anda. Yes. Oke, bukades tuh. Yes, Mencalonkan. 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 Jadi Bukades di salah satu kabupaten di ini di Jawa Timur kayak gini kan memang itu. Tapi bukan di Surabaya, di kabupaten waktu itu. Nah, Satu kabupaten tapi X. salah satu kabupaten X gitu X, kan. ya. Tapi ternyata kala Gimana itu memang motivasinya, salah satu motivasinya itu adalah karena saya itu kan memang kelahirannya itu memang di desa tersebut, ya kan. Setelah itu kan habis lulus SMA itu kan saya hijrah tuh untuk sekolah S1, Yes. kemudian sekolah lagi lah, terus lecture lah di sana dan sebagainya. Sampai akhirnya di satu titik itu saya tuh merasa begini, ilmu saya ini kok kayaknya kurang bermanfaat bagi umat. Bagi umat. Iya. Terus jadinya Kurang nggak kepala berfaedah. desa nih. Kurang berfaedah. Jadi gitu Umi kan. Lia. Seperti itu. Jadi akhirnya ketika itu kan pas kebetulan ibu saya itu kan juga ini ya perangkat desa di desa tersebut dan akhirnya oke. lingkungan desa kita komunikasi dan sebagainya kok kayaknya ada beberapa hal yang ada di mata kuliah saya komunikasi politik karena saya juga di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kala itu. Oh, I see. Makanya- Sama dong kita berarti. Iya. Beda aja cuman jurusannya. Gitu kan, maka dari itu akhirnya kok gini ya, kok kayaknya lebih bagus begini deh Bu, harusnya begini, harusnya begitu. Si ibu tuh dikasih suggest kayak gitu. Oke. Nah akhirnya suatu ketika kok kayaknya ada curious gitu kan, penasaran dan akhirnya mencalonkanlah diri saya untuk menjadi kepala desa di desa tersebut, di desa tanah kelahiran Terus, saya. akhirnya? Gitu kan. Proses berjalan itu kan feeling itu akan terjadi ya, feeling itu hamin 2 hari itu Panggilan feeling- hati. Yes. Feeling bahwa kalau saya ini kayaknya nggak bisa menang nih karena Oh gitu. Iya. Kira feelingnya bagus, kok feelingnya nggak bisa menang. Anda pesimis sekali menjadi seorang calon bukades. Oh tidak, Oh, gitu tidak. kan. Karena Oke. saya melihat sebuah peluang di situ, ada peluang kan komunikasi itu kan nampak kan, baik verbal dan verbalnya itu nampak sekali. Dan kala itu saya itu adalah termuda, perempuan sendiri dan perempuan satu-satunya dari 5 calon dari desa tersebut. Kan dong kayak gitu. harusnya ya. Yes, gitu kan. Tapi Jadi kenapa Anda feelingnya nggak menang? Terus ya mungkin kala itu di daerah tersebut itu memang
popularitas. Kalau di popularitas, yes. Popularitas saya itu malah lebih populer after dari pemilihan kepala desa, karena itu tuh Lia terkenal itu karena dia itu nggak kepilih. oh gitu. Iya. Dan kala itu saya itu kan di situ kan saya memang bukan petarung ya, tapi adalah jiwa kompetisi yang mana saya itu harus sudah nih. Kalau kompetisi itu pasti ada menang dan ada kalah, ya kan? Dan saya tuh kalau lomba itu kan sering kalahnya, jadi biasa saja kalau kalah. Jadi ya udah. Ya sudahlah kan kayak gitu. Dan H-2 itu kayaknya saya udah feeling deh sama orang tua saya waktu itu, feeling kalau kayaknya saya nggak bisa jadi nih Bu gitu, karena satu, sorry, saya tidak suka dengan money politik. Gitu. Oke, terus kalau suka pilih saya alhamdulillah, kalau nggak suka ya nggak apa-apa gitu. Saya tuh legowo jadi orang coba begitu. Semua kayak begini ya. Yes. Coblos saya loh. Anda ini nanti jangan dikasih nama lengkap ya di sini ya, tim editing, jangan, bahaya. Kampanye dong kita. Udah, setelah itu akhirnya apa yang saya lakukan ketika saya kalah? Saya ikut konvoy sama yang menang satu mobil kala itu. Can you imagine? Jadi Anda kalah, tapi saya ikut konvoy sama yang menang dalam dan satu mobil lagi. Terus ikut berdiri. Jadi mobilnya itu seolah-olah kayak kita kalau ke Bromo itu loh. Anda itu merayakan kekalahan atau gimana? Karena saya di situ udah educated untuk tim saya bahwa andaikan kalah kita itu tidak nggak mojo bikin puisi nangis berdarah, it's no. Ya udah ngikut yang menang. Yes, dan saya akan mendukung sama yang menang, dan sampai sekarang pun saya di desa itu menjadi ketua Karang Taruna, jadi ketua Podarwis, jadi ketuanya emak-emak yang mau rebanahan. Anda multitasking, membatik juga, penggiat untuk membatik untuk anak-anak ibu-ibu yang di sana dan sebagainya. Saya masih tetap jadi memang menginginkan untuk desa itu, intinya itu apa yang saya dapat selama saya belajar itu saya balikan ke desa saya kala itu. Dan akhirnya rekan-rekan saya di salah satu partai itu pun melihat, menangkap peluang tersebut, yang akhirnya saya juga klik nih dengan partai ini. Jadi gitu. menangkap maksudnya menangkap potensi di diri Anda gitu, dengan pembawaan Anda yang seperti itu, yang kayaknya mampu memberikan contoh yang baik ya sebagai seorang yang mudah-mudahan ya, kemudian mendukung yang menang. Jangan yang kalah gitu, belum beruntung. Oke. Anda belum beruntung gitu. Untuk mendukung yang beruntung ya kan, gitu, yang lebih dulu beruntung. Yes, gitu. Begitu. Dan sampai sekarang pun saya juga bagi dengan teman-teman yang lainnya juga itu. Kan gitu. Sampai akhirnya ada nih ternyata sahabat-sahabat saya itu juga yang sudah ikut terjun ke partai politik sebelum-sebelumnya itu menangkap potensi saya. Ternyata saya itu juga not only entertaining tapi juga untuk komunikasi politik juga oke, let's kita gabung di sini bla 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 gitu kan, dilihat diraba diterawang-terawang gitu kan, ya kayak duit aja gitu kan. Kok akhirnya saya nyaman banget di dunia politik itu. Dan itu udah challenge banget gitu, karena sekali lagi komunikasi bisnis, komunikasi politik, apalagi komunikasi edukasi itu sangat-sangat berbeda. Yang mana memang kita, dan itu challenge bagi diri saya loh Mbak Prima, karena kalau saya udah di taraf untuk di magister komunikasi, ya kan, bagaimana challenge-nya saya itu bisa berkomunikasi dimanapun, di dalam kapanpun, dan dengan siapapun, dan dipastikan harus efektif lah ya. Nah, harapannya kayak gitu. Jadi kan malah saya semakin punya semakin terjun, semakin tahu banyak baca buku tentang komunikasi. Malah komunikasi saya itu malah sangat-sangat simpel dan sederhana. Semakin banyak tahu semakin simpel. Iya, malah kayak gitu. Karena itu ya, catat ya guys. Semakin banyak tahu justru malah semakin simpel. Iya, gitu. Dan kita itu, dan komunikasi itu not only kita komunikasi verbal gini ya, komunikasi nonverbal pun baik. Itu juga sama. Kita kan nggak mungkin kalau ke desa kita hairilan, kan nggak mungkin. Itu juga komunikasi nonverbal kan gitu. Di dalam komunikasi politik pun itu. Yes, itu. Jadi kalau saya ditanya tadi sama Mbak Prima, kalau gimana di komunikasi politik, idealnya dan sebagainya, itu kita bicaranya itu adalah begini ya. Jangan-jangan tampil apa adanya nih. Apa adanya atau ada apanya? Berarti termasuk yang apa adanya dong. Kalau ada apanya berarti tadi bermulai dari ini tadi. Jadi ini tuh sebagai ini loh ya, simbol ini. Nah, kalau ini lewat berarti itu. Yes.
Oke, menariknya memang di komunikasi politik itu luar biasa Mbak Prima. Menariknya itu luar biasa memang. Contohnya kayak gimana tuh? Banyak memang teman-teman senior partai saya itu yang Nah, memang itu tuh. luar biasa. Luar Karena biasa memang apanya nih? luar biasa public speakingnya juga ada, luar biasa memang di modalnya, luar biasa memang jaringannya, Luar biasa ininya nggak? brainnya juga ada yang seperti itu. Tapi memang sangat jarang ketika hal itu menjadi kompleks. Nah, kayaknya memang itu yang perlu dipelajari karena kenapa? Make it simple berarti. Yes, caleg itu kan memang itu kan leader kan. Iya, Itu kan iya leader, dong, itu kan iya. jadi pemimpin di sebuah dapil tertentu kan kayak Yes, gitu kan. iya. Yang mana memang kan politik kita di Indonesia itu kan memang sekarang itu udah terbuka, bukan tertutup lagi. Kalau udah terbuka itu lo suka sama dia, coblos, kalau nggak suka ya sudah kan kayak gitu. Bukan perkara hanya dia pemangku ini ya kekuasaan dan sebagainya yang dia akan dapat itu enggak ada yang namanya urut nomor 1 pasti nanti menang, enggak juga. Karena kita terbuka siapapun banyak cerita gitu kan. Ada yang kalau dibilang itu berapa kali nyalon? 3 kali Gitu. berarti 15 tahun yang lalu. Berarti 5 tahun Iya, berikutnya, betul, 5 tahun berikutnya. 5 tahun Iya, berikutnya 15 nggak tahun jadi, benar. 5 tahun berikutnya nggak jadi. Tapi dia Kemudian tetap. akhirnya dia konsisten tetap ikut, ternyata Oke. akhirnya bisa masuk kan gitu. Ada cerita-cerita senior saya yang nggak pakai money politik, nggak pakai apa, dia pakai medianya pakai apa? Medianya pakai telur. Apa tuh? Kenapa tuh? Dia bagiin telur. Jadi makanya ada senior-senior partai saya itu yang dibilang bahwa beliau itu adalah caleg telur. Karena ciri khasnya itu. Bagiin Suka telur. bagiin telur. Karena beliau itu memang membantu untuk UKM sekitar gitu loh, bahwa aku bantuin jualin kamu ini. mau bikin ini itu apa bahannya ini gitu. Masa atau Enggak, gimana? telur ayam. Iya, telur ayam. Dikasih paling enggak berapa sih, setengah Per apa? seperempat nanti dibagi gitu. Dibagi gitu. Tapi beliaunya ini memang belinya itu dari teman-teman UMKM. Jadi memang maksudnya iya, ini yes. gitu loh. Jadi memang sekaligus juga ini loh, beliau juga bantu UMKM sekitar itu. Maka dari itu sampai dinamain juga Julukin adalah caleg caleg telur. Kan kayak Jadi gitu. nggak sekarang? Jadi dong. Jadi? Dan itu ibu-ibu luar biasa. Jadi perempuan. Luar Yes, biasa banget. betul. Oke. Tapi memang kalau dihubungin dengan komunikasi dan public speaking, nah luar biasa para senior kita ini memang kan gitu. Penting nggak sih memang komunikasi kan? Kayaknya gitu, komunikasi politik ini cukup ini ya, penting ya gitu. Maksudnya ada pendidikan atau edukasi tentang komunikasi politik bagi mereka-mereka yang memang yang kadang-kadang yang kayak gini kan nggak diketahui oleh banyak orang. Bagi mereka-mereka mungkin yang punya keinginan untuk bisa menjadi seorang wakil rakyat yang baik gitu kan. Itu kan diperlukan komunikasi yang efektif. Otomatis itu masuknya di komunikasi politik. Nah, ini kan belajar langsung nih dari beliaunya yang memang sudah terjun dan memiliki banyak koneksi yang mereka mungkin lebih pengalaman juga lebih dulu gitu kan. Yang kayak gini ini kan banyak orang-orang yang masih belum paham gitu. Harapannya tuh apa sih ketika pemimpin atau leader ini atau apapun itu nanti caleg dari kabupaten kota, provinsi maupun pusat itu apa sih pentingnya komunikasi? Itu adalah ketika memang bisa menyampaikan kan gitu kan, menyampaikan keluhan-keluhan, resahan ataupun keinginan rakyat itu adalah kepada parlemen kan kayak gitu kan. Keinginannya kayak gitu, bisa menyampaikan gitu. Ketika seorang leader itu tidak bisa menyampaikan hal itu, nggak bisa nyampein pengaruhnya dia nggak apa bisa kan gitu. Apalagi kan orang juga nggak ngerti. Benar, gitu. apalagi bahasa-bahasanya terlalu muluk-muluk juga nah, kan, benar. gitu. Karena makin nggak percaya tuh sekarang orang-orang tuh dikasih janji-janji yang terlalu tinggi gitu. janji palsu gitu ya. Karena mereka takut jatuh. Yes. Gitu. Sakit, sakit banget gitu. Benar. Anda jangan ya. Jangan ya. Karena fungsi dari komunikasi itu kan memang yang pertama kita kan informatif kan gitu kan. Berikutnya adalah persuasi. Kan kayak gitu. Jadi memang mungkin untuk teman-teman semua yang ada di rumah gitu kan, yang memang jadi leader, yang mungkin nanti tahun 2024 nanti ikut menyemarakan, ikut berpartisipasi, jangan lupa yuk ini masih ada
waktu separuh tahun untuk kita belajar bisa bersama. belajar. Nah, ini bisa nih ya kayaknya nih ya. Ganesha nih boleh juga loh. Boleh lah. Kalau seumpamanya ini kita sepil-sepil dikit ya. Kita bikin kelas Bikin gitu kelas ceritanya. komunikasi politik itu kan penting juga ya bagi mereka-mereka yang memang apalagi yang belum tahu harus bagaimana gitu ya. Biar nggak kaget juga tuh gitu loh. Karena memang tidak, ya sebenarnya dibilang nggak semudah itu juga, tapi dibilang kayaknya rumit kayak apa, ternyata itu tadi balik lagi komunikasi yang efektif adalah dibuat sesimpel mungkin gitu loh. Dan sesuai dengan memang kebutuhan dan juga lingkungan sekitar kan kayak gitu. Jadi sekarang janji-janji yang lebay itu cenderung nggak ini ya berarti ya. Malah gitu kayaknya ya, kelihatan kayak janji yang lebay itu kayaknya juga kelihatan malah nggak trust gitu nggak sih? Nah makanya itu harus perlu ada edukasi tentang bagaimana berkomunikasi politik yang oke. Betul. Nah terus ini juga nih Mbak Prim yang memang kita harus garis bawahi ya. Kita menjadi seorang komunikasi politik ataupun leader gitu kan dalam suatu partai tertentu. Ini memang konteksnya memang tidak hanya partai ya. Memang tidak hanya partai. Bagi teman-teman semua yang ada di sini yang anak muda ya kan. Nah, tahu nggak bahwa penelitian sekarang itu nanti itu ya di tahun 2024 itu pemilih pemula itu akan lebih banyak. Pemilih pemula akan lebih yang belum pernah ikut pemilu yang nyoblos itu ini lebih banyak. Maka dari itu memang sekarang yang digunakan itu adalah media sosial yang digunakan untuk bahasanya itu kalau bahasa kerennya partai itu kan biasanya kampanye gitu. Padahal di situ kan kita berargumen, berkomunikasi apapun itu untuk menarik sebuah perhatian. Kan biasanya kan kayak gitu kan. Nah, maka dari itu sih teman-teman jangan itu lagi. Satu, sifat komunikasi itu adalah irreversible. Tidak bisa ditarik kembali. Irreversible, tidak bisa ditarik kembali. Yang mana kalau sekali ngomong memang di media sosial tertentu, itu tuh kok media sosial itu tidak ada jejaknya. Nah, dan itu yang akan membuat teman-teman juga branding image-nya juga akan kredibilitasnya juga akan berbeda. Betul, kan kayak gitu. Sepakat. Jadi, hati-hati ketika bikin konten, apalagi kalau memang udah berurusan dengan dunia politik dan sebagainya. Wah, ini pengawasnya banyak nih. Netizennya udah mulai cerdas soalnya ya. Betul gitu. sekali. Netizennya udah cerdas. Bener. Gitu. Jadi memang udah gak kayak dulu yang politis. Kalau gitu. mungkin kalau dulu kita lihatnya beberapa tahun yang lalu itu kan reklamenya gede-gede gitu kan. Kalau sekarang nggak penting deh itu maksudnya mungkin ada yang untuk remaining gitu kan ya. Tapi sosial media itu keren, udah luar biasa banget, sepowerful itu, sepakat sih. Jadi memang harus benar-benar belajar ya. Yang dipelajari itu banyak baik itu bagi para pemilih gitu, maksudnya para pemula para pemula yang baru akan diberikan kesempatan untuk bisa memilih di 2024. Dan juga untuk yang akan dipilih gitu. Jadi harus sama-sama cerdas supaya bisa menghasilkan pesta demokrasi yang cerdas pula. Yang harus cerdas pula gitu. Terus ada juga sih kan kadang Mbak Prim kalau misalnya pernah nggak sih kadang itu kita lihat ya ada sosok-sosok tertentu itu memang kok kayaknya komunikasinya itu komunikasi verbalnya itu memang ada sedikit kurang. Cuman kelebihannya beliaunya itu adalah mungkin di blusuk-blusuknya kemana-mana nih, nah kayak gitu. Nah kalau melihat ini ya rekan-rekan yang semacam itu tuh memang setiap orang itu kan punya kelebihan dan kekurangan. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Tidak semua memang ditakdirkan memiliki komunikasi yang bagus, yang baik, yang efektif public speakingnya. Cuman maka dari itu Ganesha public speaking ini salah satunya juga bisa mewadahi loh untuk teman-teman semua. Betul. Kan gitu. Jadi jangan lupa gitu, masih tetap ya dimasuk lah di situ ya. Jadi Ganesha akan siap membantu Anda untuk urusan komunikasi. Personal coaching juga bisa loh. Bisa. Personal coaching bisa ya. Bisa. Aku jadi beliau ya yang promosi. Tapi benar bisa. Jadi kita akan menjawab berbagai macam tantangan karena trainernya juga udah sering dikasih tantangan. Jadi kita akan berusaha untuk menjawab tantangan-tantangan dari Anda semua. Gitu ya. Oke, thank you Mbak Lia atas insight-nya yang luar biasa yang kita nggak tahu. Ya, maksudnya ada mungkin yang udah paham tapi ada beberapa yang masih pemula juga nggak terlalu ternyata begitu toh gitu. Dan baru tahu kalau saya itu adalah Bukades. Iya itu saya shock banget gitu, tapi it's okay lah ya. Oke, calon Bukades yang belum beruntung yang belum beruntung, semoga
di tahun-tahun berikutnya Anda jauh lebih beruntung, nggak tahu di bidang apapun gitu ya. Apalagi profesi Anda banyak ya, gitu banyak ya. Semoga itu menuai keberuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan kita juga berdoa untuk semua teman-teman yang ada di sana juga selalu sukses terus, selalu sukses gitu. Dan jangan doakan juga, jangan lupa doakan Miss Kepo juga untuk bisa sukses menduduki rating loh. Apa sih? Enggak, saya nggak kursi panas Miss Kepo di Ganesha. Saya nggak ikut-ikutan yang begitu, enggak. Tetap berada di sini menemani Anda semua, menemani teman-teman semua yang ada di sana. Yang pasti tetap setia di channel podcast kami. Sampai ketemu di episode berikutnya yang pasti surprise, yang selalu ngasih surprise kejutan yang menarik untuk teman-teman semua. Dan kayaknya surprise juga kayaknya mungkin ketika ada obrolan ini kayaknya ada sesuatu program kayaknya yang berhubungan tentang komunikasi politik. Ya, kalau gitu kita tunggu aja ya. Kita tunggu aja. Kita ambil lirik-lirik Bu Direktur nih, kita sambil lirik Direktur gimana nih ACC nggak gitu ya. Doakan ya guys. Sukses selalu buat kita semua, amin, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Prima Nugra, Miss Kepo, dan Mbak Lia undur diri dulu. Sampai jumpa.